Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Yamana Nova Ardana. Saya dari kelas 2 penyuluh 2 absen 30. Di sini saya akan melanjutkan untuk video part 3, yaitu penghitungan skenario 1 kondisi normal. Untuk yang pertama, di sini saya sudah memasukkan untuk rinciannya. Di rincian pemasukan ini saya sudah memasukkan untuk hasil hasil penjualan, jumlah panen, dan harga panen bayam, kangkung, dan sawi. Untuk caranya yaitu dengan cara yang pertama, ini sel ini sama dengan, lalu kita pergi ke standar budidaya tanam untuk malingkan. Nah, kita cari di total per tahunnya, karena kita mau menghitung untuk biaya per tahun. Nah, jadi yang kita cari yaitu penerimaan. Setelah itu kita cari jumlah panen. Untuk jumlah panennya ini, enter, ya, ini juga sama. Nah, setelah itu untuk menyamakan sampai tahun kelima, nah ini dengan cara seperti ini. Nah, setelah itu untuk yang kangkung dan sawi juga sama untuk cara malingkannya. Setelah mengelingkan itemnya, kita mentotalkan untuk total penerimaannya dalam per tahunnya di tiga item itu. Nah, dengan cara yaitu sama dengan sum kurang buka total hasil penjualan per item bayam, sawi, dan kangkung. Lalu ditambah, lalu kita enter. Setelah itu kita tarik garis ke kanan sampai tahun kelima. Nah, sudah didapatkan untuk total per tahun pendapatannya yaitu 36 juta. Setelah itu kita lanjut untuk nilai sisa. Nilai sisa ini kita dapatkan di total penyusutan per tahunnya ya, dengan cara yaitu ini total. Nah, kita klik. Oh, nilai sisa, maaf. Nilai sisa di tabel penyusutan. Nah, ini untuk nilai sisanya. Kita enter. Lanjut untuk menentukan biaya pengeluarannya, yaitu, nah, kita pergi di total per tahunnya, yaitu sini, lalu kita enter. Setelah itu kita tarik ke bawah, lalu kita tarik ke samping. Maka nanti untuk hasilnya akan mengikuti ya. Ini seperti ini, lalu tarik dulu ke bawah, lalu ke samping. Hmm. Nah, nanti untuk total menghitungnya yaitu dengan cara sama dengan sum, lalu ini ditarik ke kanan. Nah, itu enter, lalu ini ditarik ke bawah agar langsung penjumlahan. Nah, setelah itu kita mencari tahu investasinya dengan cara sama dengan kita pergi ke investasi per tahunnya. Lalu kita tarik garis ke kanan. Setelah itu kita em, cari tahu biaya variabelnya dengan cara yaitu sum sama dengan shift ke bawah yang ini, klik dulu, kita shift ke bawah, lalu kita enter. Setelah itu kita geser ke kanan. Nah, nanti totalnya juga langsung akan mengikuti. Nah, selanjutnya untuk pengeluaran kita langsung eh, setelah itu untuk pengeluaran kita lanjut dengan sum sama seperti tadi. Lalu kita shift ini ke bawah, lalu kita enter. Setelah itu kita tarik garis ke samping kanan, panah kecil dulu. Nah, seperti itu. Setelah itu untuk yang ini juga. Hmm, Nah, selanjutnya kita menghitung keuntungan. Keuntungan gimana cara mendapatkannya yaitu dengan cara sama dengan sum eh, hitung buka pendapatan dikurangi
pengeluaran. Nah, nanti langsung dapat hasilnya minus 7 di tahun awal, lalu untuk tahun selanjutnya itu segitu. Ini nanti kalau sebelum ada nilainya, ini kita tinggal tarik garis ke kanan saja. Nah, untuk totalnya juga sama seperti tadi untuk penghitungannya, so sama dengan lalu kita klik ini, lalu kita tarik ke sini, dan nanti totalnya langsung akan muncul. Setelah itu kita lanjut untuk mencari persenannya. Nah, itu dengan cara yang pertama kita tentukan dulu untuk investasinya, yaitu untuk rumusnya sama dengan K21 ini, 11 juta ini yang total terakhir, eh, ini dulu, 11 juta yang ini, kita bagi dengan, nih, pengeluarannya selama 5 tahun. Lalu kita klik. Nah, untuk menguncinya, jangan lupa diberi dolar di sini. Lalu kita enter. Selanjutnya, untuk yang lain juga sama. Nah, nanti kita tinggal tarik garis ke bawah. Setelah itu untuk menghitung biaya variabel bagaimana? Yaitu dengan cara sama seperti tadi, hampir sama ya. Ini, oh, ini, klik ini, lalu ini, terus ini. Habis itu kita kunci dulu. Kunci, ini juga jangan lupa dikunci, lalu kita enter. Nah, untuk total yang ini kita tidak perlu tambahkan. Lalu untuk pengeluarannya yaitu dengan cara sum kurung buka. Lalu ini ditambah ini shift ke bawah ditambah yang totalnya tidak perlu dihitung tambah lalu kita enter. Nah, nanti akan hasilnya 100% dan untuk persenan ini adalah penjumlahan dari atau akumulasi dari 100% yang ini. 100% pengeluarannya. Jadi, melanjutkan perhitungan yang sebelumnya, yaitu mencari nilai kriteria investasi dengan cara di sini untuk diskon faktor asumsinya yaitu 10% dari bisnis saya. Nah, untuk mencari diskon faktor di tahun awal yaitu dengan cara memasukkan rumus satu dibagi dalam kurung satu plus diskon faktor 10% ini lalu dikali dengan tahun awal nol ini. Lalu di enter. Nah, sebelum di enter ini kita eh, ditambah icon dolar. Enter. Nah, lalu kita tarik ke samping kanan untuk melanjutkannya. Lalu selanjutnya untuk menghitung persen value penerimaan yaitu dengan rumus diskon faktor dikali dengan pemasukan. Nah, lalu di enter. Setelah itu kita tarik ke samping kanan. Nah, setelah menghitung persen value penerimaan, kita menghitung untuk persen value biaya. Dengan cara masukkan rumus sama dengan diskon faktor, diskon faktor dikali dengan biaya pengeluarannya. Nah, setelah itu enter. Nah, ini terlihat bahwa keuntungan di tahun awal ini belum ada, maka hasilnya minus. Lalu kita tarik ke samping kanan. Nah, setelah itu kita mencari NPV. Net present value ini yaitu dengan cara memasukkan rumus eh, pertambahan atau akumulasi persen value keuntungan dari tahun awal sampai tahun terakhir, yaitu dengan cara eh, rumus sama dengan, kita ulang dulu, sama dengan sum kurang buka, lalu persen value keuntungan ditarik ke kanan sampai tahun terakhir, lalu di enter. Nah, setelah itu untuk mencari gross BC-nya ini, yaitu dengan rumus eh, penambahan akumulasi persen value dibagi dengan akumulasi persen value biaya, persen value penerimaan dengan persen value biaya. Nah, seperti ini. Lalu kita enter. Setelah itu kita lanjut untuk mencari net BC-nya. Net BC-nya ini yaitu
Rumusnya akumulasi persen value keuntungan yang positif dari tahun awal sampai tahun terakhir lalu dibagi dengan persen value keuntungan yang tahun negatif. Nah, setelah itu jangan lupa diberi diberi tambahan absolut sebelum sum. Setelah itu, untuk mencari IRR-nya dengan memasukkan rumus IRR akumulasi keuntungan selama tahun 0 sampai tahun terakhir. Setelah itu untuk mencari BEP unit. BEP unit ini didapatkan dari eh, pertambahan hasil penjualan tiga item ini lalu dibagi dengan jumlah panen dalam tiga item ini. Jangan lupa diberi tanda if error karena kalau tidak diberi tanda if error maka ini tidak terbaca. Dan jangan lupa untuk menambahkan koma dan nol setelah itu kurung tutup. Lalu kita enter. Setelah itu untuk cari BEP penerimaan yaitu dengan cara eh, Emang libur, Kak? GG. nah untuk menghitung BEP penerimaan ini yaitu dengan memasukkan rumus sama dengan eh, biaya tetap di tahun ke-0 dibagi dengan satu minus dalam kurung biaya variabel di tahun ke-0 lalu dibagi dengan akumulasi jumlah panen dalam tiga item ini. Lalu kita enter. Nah, setelah itu, nah untuk menentukan payback periode ini yaitu dengan memasukkan rumus. Nah, di sini kan 8 juta, maka kita maka kita memasukkan rumus di sini kan 8 juta. Nah, maka untuk menentukannya itu sebenarnya diambil akumulasi keuntungan yang mendekati angka tersebut. Namun karena tidak ada, jadi kita ambil sebelum negatif, yaitu di tahun keempat, lalu ditambah dengan investasi total di selama 1 tahun, selama 5 tahun itu, lalu dikurangi dengan akumulatifnya. Ini ya, akumulatif di tahun ketiga, lalu dibagi dengan akumulatif di tahun keempat, lalu dikurangi dengan akumulasi akumulatif di tahun ketiga, lalu kita enter. Setelah itu nah, tadi sebelum menentukan ini, kita menentukan kumulatif per tahunnya dulu sebelumnya. Nah, untuk menentukan kumulatif per tahunnya itu dengan cara ini, ini, ini dipindah ke sini, nah itu sama dengan, nah, lalu yang ini cara mencarinya, eh ini kumulatif, eh, keuntungan di tahun ke-0 ditambah dengan dengan persen value keuntungan di tahun pertama. Ya, lalu, nah untuk seterusnya di tahun seterusnya juga gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu itu dengan cara ditarik ke ke kanan, garis ke kanan. Nah, jadi sudah ditemukan untuk hasilnya, yaitu di grace BC ini untuk keterangannya di sini satu biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan kotor sebanyak 1,06. Lalu untuk net BC-nya yaitu keterangannya satu biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan bersih 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 sebanyak 2,10. 2,10. Lalu, untuk keterangan di IRR-nya, yaitu pengembalian investasi sebanyak 61% selama 5 tahun. Nah, jadi seperti ini. Untuk yang BEP, untuk penghitungan payback periode ini, untuk keterangannya, yaitu investasi akan dikembalikan di tahun kedua,
0,077. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi secara keseluruhan, analisis finansial ini menunjukkan bahwa proyek investasi tersebut sangat layak dan prospektif untuk dijalankan karena memenuhi semua standar kriteria. Nah, ini standar kriteria yang sudah kita cari, yaitu ada NPV positifnya, gross dan net BC melebihi angka 1, IRR tinggi, dan masa pengembalian modal yang relatif cepat, yaitu sekitar 2 tahun. Seperti itu. Jadi, sekian video penjelasan part ketiga dari saya. Kita lanjut untuk video part keempatnya, yaitu skenario 2, kondisi faktor pengeluaran yang dianalisis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.